Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 September 2023. Saudara yang terkasih, marilah kita mau awali pagi hari ini dengan berdoa, bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah setiap perkataan kita boleh menjadi berkat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11, dan Injil Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada masa akhir-akhir ini saudara, sering kita lihat dan dengar begitu banyaknya orang bersuara menyampaikan suatu perkataan pendapat yang dapat mengundang emosi. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut tak sedikit mengandung umpatan. Yesus Kristus sang baginda kita saudara, setelah ditolak di tempat asalnya, dia dengan diam-diam pergi meninggalkan tempat itu. Dia tidak membalas penolakan dengan umpatan. Yesus tetap mengajar dan berkata-kata di tempat lain. Hari ini kita melihat pengakuan yang luar biasa dari mereka yang tidak percaya kepadanya dan tunduk kepadanya di Nazaret. Saat mendengarkan ajarannya, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya itu penuh kuasa. Lukas 4 ayat 32. Perkataannya penuh kuasa, saudara. Memberkati setiap orang, bukan perkataan yang menyakitkan seperti halnya kita yang selalu menyakiti orang, merendahkan orang. Ciri kekristenan adalah dapat memberkati setiap orang melalui perkataan-perkataan kita. Sebagai orang Kristen, kita adalah cerminan dari Yesus dan serupa dengan Yesus, sehingga apapun tindakan kita selayaknya lah kita ikuti sang teladan kita, sang maha guru kita, yaitu Yesus Kristus. Mereka tidak saja takjub dan terkagum-kagum mendengar perkataan dan pengajarannya saudara. Tetapi di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Lukas 4 ayat 33. Orang yang kerasukan ini berteriak, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, Yesus Kudus dari Allah." Lukas 4 ayat 34. Wow, saudara. Lihat, setan mengenal siapa Yesus, saudara. Dia mengenal orang Nazaret. Setan itu tahu siapa Yesus dan katanya, "Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Apakah kita tahu siapa Yesus? Kalau kita hanya sekedar tahu, apa bedanya kita dengan setan? Setan tahu identitas Yesus, tapi setan tak mau mengenal secara mendalam akan Yesus dan tidak mau mengikuti serta tunduk kepada Yesus. Adakah kita kenal secara mendalam siapa Yesus itu? Adakah kita mau dengan setia dan taat mengikuti Dia, Yesus Tuhan kita, dan tunduk kepada kuasanya? Lihat. Orang banyak semakin takjub ketika Yesus berkata dan menghardik setan itu, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Haleluya. Lukas 4 ayat 35. Saudaraku, perkataan yang penuh kuasa dari mulut Yesus membuat orang banyak takjub, saudara. Mereka berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Lukas 4 ayat 36. Saudaraku,
Dari Injil ini dapat kita tarik kesimpulan, saudara. Yang pertama, saudara, di dalam rumah ibadat atau gereja itu ada seorang yang kerasukan setan. Rumah ibadat yang mestinya menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Simbol sukacita dan pembebasan. Tetapi saudara, kini seorang yang kerasukan setan itu berada dalam rumah ibadat, tempat yang diakui sebagai rumah Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena setiap manusia, setiap dari kita yang hidupnya telah berkompromi dengan setan, dengan roh-roh jahat, saat masuk rumah ibadat atau gereja, maka ruang yang dipercaya sebagai hadirat Allah itu terpolusi, saudara. Banyak dari kita yang hadir di gereja masih membawa hati kita yang penuh kepahitan, dendam, kebencian, sakit hati, amarah, yang mana tak mau dilepaskan. Kalau semua itu masih melekat pada diri kita, saudara, maka hadirat Allah terpolusi. Untuk itulah Yesus menasihati kita semua. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di dalam mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Dan di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Ingat, saudaraku yang terkasih, rumah ibadat atau gereja saudara menjadi tempat yang nyaman sekali bagi setan, roh-roh jahat untuk memasuki diri kehidupan manusia, saudara. Ironis memang kalau ternyata rumah ibadat atau gereja telah menjadi tempat yang nyaman bagi orang-orang yang kesetanan. Termasuk para pemimpin agama, para pemimpin ibadah yang mungkin juga kesetanan mendengar pengajaran Yesus yang penuh dengan wibawa dan kuasa itu. Yang kedua, saudara, dari Injil kita lihat si setan tahu siapa Yesus dan katanya, "Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sebatas tahu siapa Yesus itu? Ironis memang, saudara. Setan pun malah lebih mengenal dan mengakui Yesus daripada kita manusia yang beragama. Ini tidak berarti bahwa kita mesti menjadi seperti setan untuk mengenal dan mengakui Yesus. Tidak, saudara. Setan itu pun malah diusir. Tetapi paling tidak peristiwa ini, saudara, seharusnya menjadi cambukan bagi kita semua. Sebagai manusia yang menolak Yesus sebagai Tuhan yang membebaskan. Sangatlah memalukan kalau orang-orang yang mengaku beragama perilakunya justru lebih setan dari setan. Perenungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus. Hendaknya hidup kita dengan sungguh-sungguh sebagai cerminan Yesus. Kita bukan hanya sekedar tahu dan kenal akan Yesus, saudara. Tapi kita mau lebih dan lebih dari itu. Mau juga setia dan taat serta tunduk kepada Dia. Kita mau setiap perkataan yang kita keluarkan dari mulut dapat menjadi berkat bagi setiap orang. Kita dapat menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dihidupi. Seperti perkataan Kristus dapat dipercaya, demikian perkataan itu sebagai seorang Kristen. Hiduplah selalu dalam kasih dan pengampunan agar setiap apa yang kita persembahkan dalam altar Allah dapat diterima dan berkenan di hadapannya. Mari kita mau hidup dalam kekudusan yang berkenan di hadapan Allah, dan biarlah setiap perkataan dan tindakan kita boleh menjadi berkat untuk setiap orang.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.